Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Angelia Agustin, NPM 21130536162 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pramuka Penggalang. Yang pertama yaitu pengertian penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia sekitar 11 sampai 15 tahun. Yang kedua yaitu tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan syarat-syaratnya, ada 4 tingkatan dalam pramuka penggalang. Yang pertama yaitu ramu, yang kedua rakit, yang ketiga terap, dan yang keempat Garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Yang ketiga, sistem berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu yang disebut pinrum yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kalajengking, elang, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan atau bunga, misalnya anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau pratama. Pratama adalah pemimpin dari seluruh regu. Yang keempat, satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Yang kelima, kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji satya penggalang, yaitu Tri Satya. Janji pramuka penggalang atau Tri Satya berbeda dengan siaga dan penegak atau pandega, dan kode moral dharma atau penggalang yang disebut dasa dharma. Yang keenam, ada kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain: yang pertama, jambore; yang kedua, lomba tingkat; yang ketiga, gladian pimpinan regu atau dian piru; yang keempat, ada penjelajahan atau white game; yang kelima, latihan bersama; yang keenam, perkemahan; dan yang terakhir, jambore on the air and jambore on the internet. Pengertian syarat kecakapan umum penggalang. Syarat kecakapan umum pramuka penggalang merupakan serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka penggalang untuk mendapatkan tanda kecakapan umum penggalang. Selain berlaku bagi pramuka penggalang, SKU juga diperlakukan bagi golongan pramuka lainnya, mulai dari pramuka siaga, penegak hingga pandega, tentunya dengan syarat-syarat dan tingkatan yang berbeda. Yang kedelapan, tujuan SKU dan TKU. Tujuannya adalah untuk mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan memenuhi persyaratan menjadi anggota gerakan pramuka. Yang kesembilan, tingkatan SKU penggalang. Syarat kecakapan umum atau SKU pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan atau jenjang. Yang pertama, SKU tingkat penggalang ramu; yang kedua, SKU tingkat penggalang rakit; dan yang ketiga, SKU tingkat penggalang terap. Arti tanda kecakapan umum penggalang, yaitu disebut juga dengan manggar, adalah tanda yang diberikan setelah seorang penggalang menyelesaikan SKU penggalang, sehingga yang mengenakan manggar ini berarti telah lulus dan menyelesaikan semua persyaratan dalam syarat-syarat kecakapan umum.
Sebagaimana diketahui, TKU mempunyai 3 tingkatan sesuai dengan tingkatan SKU. Tingkatan itu yaitu yang pertama, 1 manggar untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU Ramu, 2 manggar bersusun, 2 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU Rakit, dan yang ketiga manggar bersusun 3 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU Terap. Yang ke-11, arti kiasan TKU pramuka penggalang. Yang pertama, ada mayang terurai bertingkai 3, menggambarkan bunga yang sedang berkembang indah dan menarik, mengibaratkan pramuka penggalang yang riang, lincah, dan bersikap menarik sebagai calon penerus bangsa yang sedang berkembang menjadi dirinya dengan jiwa pramuka berdasarkan Trisatya. Yang kedua, mayang terurai mekar ke samping, mengibaratkan semakin terbukanya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga, warna merah melambangkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. Yang ke-12 yaitu pengertian syarat kecakapan khusus atau SKK dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Syarat kecakapan khusus yang disingkat SKK adalah semua syarat yang harus dipenuhi seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya. Tanda kecakapan khusus adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seseorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Untuk memperoleh TKK, seseorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan khusus terlebih dahulu. Ke-13, penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan atau bidang. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contohnya seperti sholat, menabung, khotib, muazin, dan qori. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contohnya pengatur ruangan khusus pramuka siaga, pengatur rumah, pengatur meja makan, pemimpin menyanyi, pelukis, juru gambar, dan pengarang. Yang ketiga ada bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contohnya ada gerak jalan, pengamatan, merenang, penyelidik, juru layar, juru selam, pendayung, dan SKI air. Yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Contohnya ada juru kebun, juru potret, berkemah, peternakan ayam, pengumpulan perangko, juru semboyan, menjahit, pengendara sepeda, juru masak, pecinta digantara, pengenal pesawat terbang, juru peta, navigasi laut, komunikasi, penenun, dan perahu motor. Yang kelima yaitu bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidupan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Contohnya ada pemadam kebakaran, pengaman lalu lintas, pengaman kampung atau desa, penunjuk jalan, juru bahasa, penerima tamu, korespondensi, PPPK, pembantu ibu atau khusus pramuka siaga, dan perawatan anak. 14 yaitu tingkatan tanda kecakapan umum atau TKK penggalang. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dalam bentuk yang masing-masing berbeda.
tingkatan dan bentuknya adalah: yang pertama, purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Dan yang ketiga, utama berbentuk segi lima dengan bingkai berwarna merah. 15. Syarat kecakapan khusus SKK dan tanda kecakapan khusus TKK wajib pramuka penggalang. Yang pertama, ada SKK dan TKK pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K pramuka penggalang. Yang kedua, ada SKK dan TKK pengatur rumah pramuka penggalang. Yang ketiga, SKK dan TKK pengamat untuk pramuka penggalang. Yang keempat, SKK dan TKK juru masak pramuka penggalang. Yang kelima, SKK dan TKK khusus berkemah untuk pramuka penggalang. Yang ke-16 atau yang terakhir, tujuan SKK dan TKK. Tujuan sistem TKK adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka agar berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membangkitkan dirinya kepada masyarakat. Sistem ini juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Sementara sasarannya agar setiap pramuka mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan sehingga dapat menimbulkan rasa bangga memiliki tanda kecakapan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.